Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini kita kembali lagi bersama tim Satria Gaib TV. Malam ini kita ada yang beda ya Pak Ustadz ya. Iya. Akan mempraktekkan ilmu ataupun apa Pak Ustadz, mungkin lebih tahunya Pak Ustadz gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini tim Satria Gaib Insya Allah dipandu nanti sama Kijalak Ya. atau Wisraki akan memberikan salah satu ilmu kebatinan tentang proses mediator itu seperti apa, tapi bukan satu, sekarang banyak. Kenapa? Karena yang namanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling mulia. Kelebihan manusia yaitu mempunyai akal. Bahkan kita diwajibkan ketika setelah lahir, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita diwajibkan mencari ilmu apapun, khususnya ilmu agama atau ilmu umum. Kita diwajibkan dari sejak kapan? Dari sejak lahir sampai kita meninggal. Untuk apa fungsinya ilmu itu? Al ilmu nurun. Ilmu itu sebagai cahaya. Ketika kita berjalan tanpa lampu dalam kegelapan, ya pasti akan kena batu yang tersandung. Ya. Atau kita tidungsuk bahasa Sundanya Mas. Gitu. Tapi kalau kita pakai lampu, insya Allah akan cerah. Karena apa? Karena kita hidup punya ilmu. Ya. Gitu. Terus yang selanjutnya, kewajiban kita dalam mencari ilmu itu sampai rosyidan, sampai paham terhadap ilmu tersebut. Gitu. Nah, setengah-setengah ya. Jangan sampai setengah-setengah. Nonton pun video jangan sampai setengah-setengah. Karena apa? Kalau setengah-setengah itu kita kalau ngaji itu bahasanya tidak sampai mufid. Ya. Tidak sempurna. Ketika tidak sempurna, gantung areun bahasa Sunda Mas. Ke atas tidak, ke bawah tidak. Gantung kali ya. Nggak gantung. Itu kalau yang setengah-setengah kurang pas. Jadi usahakan kita nonton, kita mempelajari ilmu apapun untuk bekal hidup kita harus sampai tuntas. Makanya dalam hadisnya diwajibkan mencari ilmu dari semenjak lahir sampai meninggal tanpa ada batas usia, baik laki-laki baik perempuan. Notabene manusia harus mencari ilmu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal hidup kita Mas. Ya. Untuk lebih lanjutnya, untuk masalah mediator seperti apa sistemnya, insya Allah akan dipandu oleh Misteri Haki atau Kijalak. Tapi sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tujuan kita dapat bermanfaat untuk tim Satria Gaib dan kawan gaib semuanya. Yuk Mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Mungkin kita bisa langsung panggil Misteri Haki ya. Oke. Sama mediator. Silakan Misteri Haki sama media. Waalaikumsalam. Kopinya bagus ya. Kopi copet. Wih, rombongan sekarang ini medianya. Kita akan mencoba mediator-mediator kita yang akan dipandu oleh Mr. Haki ya. Silakan. Silakan Ki. Mau sekalian langsung Langsung aja. langsung bertiga gitu. Silakan. Kita duduk. Berputar. Agak jauhan. Jadi pemirsa, ini Mr. Haki mau mempraktekkan tentang ilmu pemacan gitu untuk menjadi mediator itu seperti apa gitu.
pemirsa, media kita sudah mulai dirasuki sama sosok harimau gitu. Sampurasun terus ya kusen dia dipanggil bah ya intinya belajar ilmu macan Macan ini ya. iya Mau mempraktekkan ya Ki? ini udah mulai mau nyerang nih Mau nyerang ya? iya karena kalau belum kenal pasti menyerang ya. Mau nyerang siapa nih Ki? Aki kan? Iya. Yang mau kan kata. Sebentar. Yang itu dulu. Kayaknya itu dulu Mas. Iya. Lo tanya dulu sama Mas. Mau menyerang. Terus aku tahu lah. Ini terpancing Mas yang ini Mas. Terpancing, ya. Tet. Soalnya mungkin karena dia udah kenal sama Aki ya. Iya. Mantap. Ini sedang berantem dua mediator kita. Jadi beliau-beliau ini sedang ribut gitu ya, maksudnya Iya. sedang ribut karena Kalau itu yang ini yang belum kenal Aki gitu yang mau menyerang gitu ya. Nah, yang mau menyerang itu kenapa ini ya maksudnya dibantu sama Mr. Aki dibantu sama ini ya. Iya. Udah. Ini yang ini kalah Mas. Kalah ya? Ini stabilkan dulu ya. Iya. Sehat. Ayo. Sehat. Sehat. Normal. Sadar. Udah. Ini yang ini udah sadar lagi Mas. Udah sadar lagi ya. Udah. Udah merasakan ini ya. Kalah ya. Tapi belum merasa kalah Mas ini juga Mas. Masih mau menyerang terus apa Pak Ustaz? Pemirsa, ya, jadi yang tadi ributnya bergantian gitu ya, sama yang ini. Ini kita lagi Mas. Itu lagi yang masuk ya maksud ya? Iya. Nanti kalau udah kenal, nah kan istilahnya kata saya Mas. Ya. Kalau proses kayak gini kita belum bisa nanya Mas, karena setelah dia udah nerima ada yang kalah, ada yang menang, baru kita tanya ini dari mana gitu. Ya, Mr. Aki ya. Iya. Yang satu lagi nah, berarti kita gini, kita ambil ada nggak dari penonton ini yang untuk pembuktian bahwa ilmu dari Allah itu memang betul ada. Iya. Yang polos aja. Iya. Tidak. Yang polos ada nggak? Ini. Coba yang polos ini. Nah, ini usianya baru kelas 2 ya? 2 SD. 2 SMP. Namanya siapa? Namanya siapa? Saya. Siapa? Oke, ke sana. Saya. Berarti kan saya ini udah pernah ilmu belum? Belum pernah ilmu ya? Iya, belum. Nah, jadi intinya ntar diserang sama 3 ini orang. Walaupun saya belum punya ilmu, insya Allah ngesain saya nggak dapat, nggak kena gitu ya. Saya cuma duduk aja, jangan sampai saya mendorong ya. Yang penting saya duduk yang tenang, ntar diserang sama 3 sosok Harimau ya. Coba.
Ini diisi dulu mas. Iya, diisi dulu sama aki ya. Iya, Gitu. diisi dulu agar Akhirnya jangan ini ya. agar ketika diserang harimau ini ada benteng. Ini kan ini kan Syahrir ini kan masih polos, Iya. baru kelas 2 SMP gitu. Tapi kebetulan dia pengen gitu, pengen membantu tim kita gitu. Buat pembuktian gitu bahwa Buat ilmu. keajaiban Iya. Allah itu memang betul. Oh, ayo, ayo serang. Oh, Ini Gak tembus. gak tembus Gak karena tembus. udah dipagar oleh Mr. Hadi. Yang ini juga gak tembus kayaknya. Iya, gak tembus. jaraknya dekat, jarak dekat. Nah, dekat jaraknya. Jadi jaraknya didekatin lagi nih sama Mr. Aki ya gitu. Akhirnya jangan gerak. Kalau gerak kasihan gitu ininya. Ke mediator kasih ya. Ini saya sampai diluncatin. Ini yang tubuhnya besar ini. Ini turunan Banten. Ya. Yang itu kayaknya bentarnya jauh terus ya maksudnya. Yang ini Iya. bentarnya jauh terus ya. Iya. Itu mengeluarkan itu mas. Pusaka kayaknya Mas. Iya. Jangan, jangan sampai pusaka. Itu. Yang itu sih mau ngeluarin pusaka juga tuh. Coba serang lagi nih, alat ini nih serang lagi. Ini Syahrir juga hatinya ketakutan. Mana takut nih. dia juga ketakutan. Iya. Tapi kalau dia gerak, kalau dia menggerakkan tangannya, kasihan sama mediator kita. Wah, ya, ayo. Makanya sama Mr. Raki jangan sampai bergerak karena kasihan ke mediator Iya. kita. Ya, efeknya itu luar biasa ya. Efeknya kepada fisik mediator kita. Itu nah itu begini. Ya, ayo, yang. Yang dari depan belakang. Yang penting saya jangan ini. Gerak, gerak, ayo. Yang gerak. Bentar semua ya. Bentar semua gitu. Rasanya kayak gimana itu, Alil? Biasa aja. Biasa. Apakah ada getaran atau gimana? Ini ada. Ya. Tapi kenapa yang nggak bisa nyampe gitu? Nggak tahu. Nah, itulah keajaiban yang dari Maha Kuasa itu, ilmu itu seperti itu. Walaupun Syahrir itu intinya belum berilmu, tapi hatinya misalnya kita tenang kepada Allah, ya insya Allah makhluk kegaiban apapun nggak bakal nyampe. Yang penting kita eling kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ya saya ya. Habis ini bawa keajaiban Allah itu ada, jadi ada seperti biasa aja lagi ya. Nah, silahkan terima kasih. Nah, begitu mas. Iya. Gitu. Makanya ntar kan Aki ada lagi nih satu. Nah, ada nggak ini apa? Pohon itu ada nggak? Oh, apa? Pohon apa kek gitu ya? Oh, tanggalnya. Oh, tanggalnya itu. Ya. Tanggalnya tolong pemirsa Ya, atau maksudnya, apa kek gitu ya? kayu ya, kayu kecil ya. Apa? Oh, kayu kecil. Ya. Mungkin. Iya ya. Ya kan batu dulu Pak. Biar enak Pak. Hah? Pakai kayu mas. Karena kan kasihan ke mediator kita kalau pakai kayu. Takutnya ke fisik dia. Ini aja pakai ini. Pakai ini Ki, bisa Ki. Kayu. Oh, kayu.
mencoba melalui menancapkan satu batang kayu. Ini aja kayu kalau diisi dengan kemujizatan dari Allah, insya Allah nggak bakalan kecabut gitu loh. Ya akan ini kan akan praktekkan. Jadi ini tanpa adanya rekayasa ya di sini ini gitu. Nyabut ini mentalnya nih. Satu-satu. Jadi sosok makhluk harimau ini disuruh mencabut kayu yang Aki tanamkan itu ya maksudnya. Iya. Untuk membuktikan ilmu itu ada gitu maksudnya. Nah, coba dulu. Rasok anjir nala. Udah kuat ya Mas. Kayaknya yang ini nafsu banget ya Mas. Iya. Semakin dia nafsu, semakin pentalannya itu semakin Jauh. jauh. Padahal harimau dia itu ada 7 Mas, dia juga harimaunya Mas. Ada 7. Iya Mas, itu. Tadi kayak di film itu ya 7 manusia harimau. Iya, kalau bahasa itu Penghulu. iya. Ini kenapa hampir sampai ya, karena dia posisinya kalau nyantai gitu. Jadi usahakan dimanapun kita berada jangan sampai mengeluarkan nafsu-nafsu yang jelek agar kita semua selamat. Iya. Kalau itu nafsul mutmainah Mas, dalam bahasa agama. Nafsu yang seperti apa itu Mas? Nafsu yang mutmainah itu seperti apa? yang nyantai, yang slow. Oh ya. Gitu. Orang mau bilang apa ya, oke ya, nyantai gitu. Mau marahin kita tetap enjoy aja gitu. Kalau satu-satu nggak mampu, Iya. Mr. Haki akan mencoba berdua langsung digabungkan untuk mencabut kayu itu. Jadi gabungan ilmu berdua gitu Mas. Mampu atau tidaknya ya kita lihat aja. Iya. Gitu, mediator kita tuh. Jadi Sedang melakukan ini. Ya, sedang melakukan ilmu ya berdua, Iya. sedang menggabungkan ilmunya masing-masing ya. Ini kakak kalau sampai tercabut Mas, bisa jadi itu bisa terbang Mas, ini juga Mas. Kayu itu. Iya, kalau tidak secara tangannya dia itu ya ya. Ini bisa terbang karena apa? Energi, benturan energi Mas. Antara ilmu berdua sama ya ilmu kebatinan yang dimasukkan, yang diisi kepada Kayu itu. Jadi beliau ini sedang menggabungkan dua ilmu menjadi satu ya. Iya. Ini kalau ininya pengisiannya Mr. Haki mentah, ini akan keambil Mas. Dengan mudah gitu ya. Iya, dengan mudah. Walaupun udah ke tangan ini bisa terbang Mas ini. Itu kepanasan itu. Masa Gitu. panas. Karena benturan energi yang dimasukkan ke kayu ini Mas oleh Mr. Haki sama ilmu yang dimiliki oleh mediator kita. Banyak keringatnya dia kita ya. Iya. Jadi jadi mediator itu memang membutuhkan fisik yang kuat. Iya. Nggak mudah gitu ya. Iya.
biasa. Jadi yang satunya dia menyambat seorang, dia mengeluarkan kata dewa gitu. Gimana, udah aja, udah biarin, katanya biarin sebelum dia mengaku kalah. Tapi secara lahiriah kita juga kasihan kepada mediator kita ya. Tapi kan ini sebagai proses pembuktian kepada tim Satria Gaib sama kawan gaib dimanapun berada. Tanya aja Mas gimana? Misalnya Bah, gimana Bah? Belum mengaku kalah Mas dia. Iya. Masih penasaran. Iya, jadi fokus ke sana. Kalau yang sana satunya. yang mengaku kalah itu kenapa dia itu mengakui kekalahan? Silakan. Kenapa Bang mengaku kalah Bang? Berarti bukan lawannya. Ya, silakan tanya Mas. Saya sekarang bisa ditanya Mas. Itu bukan lawannya Bah. lagi ya. Iya. Ini kalah belum? Ini yang satunya kayaknya belum mengaku itu. Iya. Itu duduk aja Pak, biar enak gitu. Tanya prosesnya seperti apa, Itu- bentuk ini seperti apa, tanya aja Mas. Itu Biar bisa- kawan gaib mengetahui gitu. Itu bisa diceritakan Mbah tadi apa yang dialami Mbah selama Mbah mau mengambil itu gitu. Iya. Iya, Sono. benar. Katanya ini Api, bukan, menurut penglihatan dia itu bukan sebatang kayu. kayu, tapi dilihatnya itu seperti api. Tuh, ini Oh. juga nggak bakal kalah katanya Mas. Itu semacam Mbah api, tapi api yang seperti apa itu Mbah? Kalau api biasa kan mungkin sangat mudah lah bagi Mbah buat ngambilnya gitu. Mas, ini suruh duduk aja di sini karena udah mengaku kalah. Sini aja. Share-sharekan Mas tanya. Sini Mbah, Ini kenapa mengaku kalah? duduk aja sini Mbah, biar enak gitu. Tapi pandangannya masih fokus ke situ. Ya. Penasaran. Masih penasaran. Gimana Mbah? Mau kalah? Itu seperti apa energinya Mbah buat Mbah itu? Panas. Panas. Itu penglihatan Mbah seperti apa itu Mbah? Sana ada lama kuda sih. Seperti api katanya Mas. Seperti api. Seperti api. Iya, seperti api yang sangat apa itu? Membara. Budar itu Mas, bahasa itunya. Membara. Membara. Iya. Jadi iya mungkin kalau api biasa kan mungkin sangat mudah lah bagi Mbah ini buat mengambil itu. Itu kelihatan Mbah itu apinya api yang seperti apa, dari api abadi atau api apa Mbah gitu? Iya. Iya. Iya, sana suci. Oh, api yang Kau lah nafsu. Kau lah ngilup kabelum. oh. Katanya dia juga terbakar. Berarti kalau ngambilnya aja, Nanti awak dak iya. iya. Berarti kalau ngambilnya dengan cara nafsu yang besar, ngikut terbakar gitu Mbak? Oh, gitu. Pentalannya ini benturannya semakin Semakin menjauh. iya, pentalannya Mas. Karena kan tergantung nafsu. Makanya kita ketika itu nafsu yang tanya lagi nih. Ulangin aja dulu ya, ini ya. Iya. Lu pulangin aja ya, Mbak. Udah ya. Iya. Itu api itu adanya di mana, Mbak? Kalau Mbak tahu gitu. Yang setahu Mbak itu adanya di mana api seperti itu, Mbak? Enak. Iya. Alam kedewaan. Alam kedewaan. Jadi adanya cuma di alam kedewaan ya. Itu berarti nggak sembarang orang yang bisa ngambil ya, Mbak? Berarti emang penduduran energinya sangat ini ya, Mbak. Gede ya. Gitu. Oh, kalau ini Mbak, kita kan belum kenalan gitu ya. Belum merekan diri. Kalau boleh tahu, Mbak, dengan Mbak siapa ini, Mbak? Tahu lah. Iya. Raden Panca. Oh, Raden Panca. Kalau yang Mbak ini satunya? Kau lah. Iya. Dikeni. Oh, geni. Berarti kalau bahasa Jawanya itu geni api gitu, Mbak. Kalau di bahasa Jawanya itu. Itu Mbak sampai keringetan gitu, emang panas banget Mbak itu awalnya.
Mungkin bisa berdekatan sini Pak, biar enak Mas, jangan jauh gitu. Gede dah kau lah. Hah? Oh gede. Oh. Itu tadi bahasa kayak saya lihatin tuh pas ngambil kayu itu mentalnya sangat jauh itu karena mungkin dari nafsunya Mbak gede ya Mbak. Kau lah nafsu. Aing dulu sih tak nafsu. Habis sekarang jangan ribut lagi Mbak gitu. Kita biar enak aja Mbak, biar nyaman gitu ya. Sing anjeun penasaran kene ke aing. Aing ribut. Luhur. Jangan ribut terus Mbak gitu. Ada Bang masih penasaran Mbak? Oh, damai. Damai aja Mbak ya. Jadi teman gitu ya. Jadi teman aja Mbak gitu, jadi nggak usah ribut lagi gitu. Ki Geni, namanya Ki Geni. Dari mana Mas? Daerah mana? Itu Aki itu dari daerah mana Mbak? Cirebon. Oh dari Cirebon. Dari Cirebon berarti Mbak? Berarti Ki Geni itu tadi dipanggil sama Aki ya dari Cirebon ya? Mungkin sama beliau ini sebelumnya sudah tahu Mbak? Wow, aing. Wow, aing mah di luhur aing. Namanya di atas ya Mbak? Mungkin di langit mungkin ya. Nah, ada pun Oh hadap. tugas kau lah jeung ngapung tingalian ngajaga Ngejaga apa Mbak? jaga wilayah. Dari kerajaan apa itu Mbak? Dan gaib Kerajaan gaib. Kalau Mbak kalau boleh tahu dari kerajaan mana Mbak? Iya. aing penjaga di kerajaan aing di Cirebon. Menjaganya Mbak. Yang dari Cirebon itu. Tapi dari kerajaan gaib juga Mbak. Saya nafsu banget lihat saya tiga. Iya. Udah ya. Ya. Mungkin makasih ya Mbah dari kami gitu, dari tim Satria Gaib ya Mbah sudah memanggil Mbah gitu. Ya. Saya masih bikin ribut kayak ini Ki. Ditambahin aja Ki dulu Ki gitu. Dan kau lah mulang Ya, makasih ya Mbah itu. Ampura ya. rasul Kampes. pura kau lah Ya. ribut. Ya ya. Mungkin kenapa Mbah? Balik. Iya, makasih ya Mbah. Takut ya Mas ya? Nuhun ya Mbah. Gitu. Mas takut bukan Mas? Apa? Mas, Takut yang kerang gitu. katanya pengen pulang Mas. Ya. Kampes. Ya. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Kalau ini Allah. Saya di sana. Saya kan. Ayo sok. Ya pemirsa, itulah tadi tentang ilmu pemacan ya. Jadi untuk membuktikan atau mempraktekkan bahwa ilmu pemacan itu benar adanya. Kuat ya. Ya, udah ya Ki. Jadi itu tadi tentang ilmu pemacan ya Ki. Iya. Gitu. Aja mau tambahin lagi. Ya. Pak Ustadz, mungkin ada yang bisa mau tambahin lagi Pak Ustadz? Ya, kawan gaib, alhamdulillah tadi Ki Jalak atau Mr. Haki telah
berikan salah satu pelajaran yang banyak hikmahnya kepada kita semua dari proses ilmu hadiran atau ilmu pemacan melalui menyerang salah satu penonton yaitu Sahrir, yang kedua melalui kayu yang telah diisi oleh Mr. Haki. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah salah satu pembuktian dari ilmu. Secara kasat mata itu yang diisi itu ada energi kalamullah yang tidak terlihat sama kasat mata. Iya, tapi oleh mediator terlihat. Kenapa? Melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh Mr. Haki tadi menjadikan cahaya. Karena kan tadi itu al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Itu. Dan yang kedua, ketika dimanapun kita berada, jangan sampai meluapkan emosi. Jaga emosi agar kita selamat. Karena ketika kita tidak menjaga emosi, pantulannya semakin dahsyat. Semakin kita nafsu pada seseorang, pantulannya itu balik lagi ke kita gitu. Makanya kita dalam Islam kita harus berdoa. Bukan hanya berdoa tapi mendoakan baik ke siapapun. Karena apa? Doa yang kita panjatkan, kalau kita berdoa baik hasilnya juga akan berbuah baik ya Ki ya. Gitu. Kalau kita berdoa jelek, ya yang didoakan itu mantul lagi kepada kita. Kita juga didoakan jelek lagi sama orang lain. Kalau kita sering memberi kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan memberi kepada kita. Gitu. Itu aja tambahannya. Semoga melalui pelajaran tadi ilmu pemacan menambah keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Manusia makhluk yang paling sempurna karena di dalam diri manusia adanya akal. Di dalam akal itu adalah memori untuk mengisi ilmu-ilmu, baik ilmu agama, sehingga Rasul diutus kepada segenap alam. Nabi Muhammad itu salah satunya sebagai Angta Samsun, Angta Badrun, sebagai cahaya alam dunia. Mungkin sekian dari saya. Silakan tambahan Mr. Haki. Ya intinya kalau memang kita mau bisa dimasukin oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, jadi kita itu harus bisa melawan hawa nafsu. Itu Mas. Karena musuh yang ada yang paling jahat itu yang ada di dalam diri kita. Gitu. Hawa nafsunya. Hawa nafsu. Gitu. Jadi makanya seperti tadi contoh film apa tadi itu pembuktian bahwa nafsunya lebih gede, berarti dia nggak bisa nyampe. Bahkan dalam agama jihadul akbar ya, memerangi hawa nafsu adalah jihad atau perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya kita harus bisa menahan hawa nafsu diri kita sendiri. Karena itulah musuh yang paling besar. Insya Allah mudah-mudahan tim Satria Gaib semua bisa menahan hawa nafsunya. Segitu aja. Biar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi kesimpulan dari kejadian tadi ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua tim Satria Gaib TV dan pemirsa yang ada di rumah dan khususnya kawan gaib ya gitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas tontonan di video kami ini di channel Satria Gaib TV. Ikuti terus channel kami Satria Gaib TV. Jangan lupa nontonlah sampai selesai gitu biar kita nggak salah paham gitu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan pencet tombol loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan ataupun notifikasi video kami di channel Satria Gaib TV. Salam gaib.